Baik, selamat pagi untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Igede Primaritya dengan NIM 120197079 dari kelompok 6 Otomasi Sistem Industri. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Arduino untuk instalasi ESP32. Baik, sebelumnya yang pertama yaitu adalah instalasi dari Arduino IDE sendiri. Baik, langkah pertama yaitu masuk ke Google Chrome. Selanjutnya kita ketikkan saja download Arduino IDE seperti ini. Lalu kita tekan enter. Kita pilih download dan instalasi Arduino IDE. Baik, kita sudah masuk ke dalam website Arduino-nya sendiri. Di sini ada beberapa jenis untuk downloading Arduino-nya, yaitu yang pertama ada untuk Windows, kedua macOS, dan yang ketiga Linux. Untuk di sini saya menggunakan Windows, maka kita akan pilih instalasi dengan Windows. Kita klik saja dengan bagian ini. Kita tunggu downloading sampai selesai. Oke, download telah selesai. Kita langsung saja cek file yang kita download tadi. Download, kita pilih file yang di-download tadi. Karena di sini saya telah menginstalnya, maka tinggal kita run saja. Nah, untuk selanjutnya kita pilih agree. Selanjutnya di sini akan muncul pilihan menu apakah Arduino ini untuk digunakan ke semua orang atau kita berbagi dengan komputer lain atau digunakan untuk diri sendiri. Nah, karena saya gunakan diri sendiri, kita pilih only for me. Selanjutnya kita tekan next. Nah, selanjutnya yaitu letak folder dari file yang kita download tadi, bisa kita pilih di sini. Bisa kita simpan di mana saja, tergantung kita sendiri. Selanjutnya kita tekan install. Kita tunggu. Kita klik OK. Kita tunggu sampai instalasi selesai.
Oke, di sini kita langsung tekan finish saja dan run Arduino-nya. Maka dia akan masuk ke tampilan Arduino IDE itu sendiri. Dan pada menu desktop sendiri akan muncul di sini dari software Arduino itu sendiri. Langkah selanjutnya itu menginstal ESP32 pada Arduino IDE. Langsung saja kita masuk ke modul Board Manager. Di sini kita ketikkan saja ESP32, maka akan muncul dua pilihan, yaitu Arduino ESP32 Board dan ESP32 by Expressive System. Nah, kita akan pilih ESP32 by Expressive System karena kita menggunakan modul ESP32 yang dari luar. Karena saya sudah menginstal ESP32, maka di sini akan muncul updating untuk ESP32 yang sudah saya download sebelumnya. Nah, jika belum mendownload ESP32, maka akan munculan install. Maka tinggal kita klik saja menu install ini dan dia akan secara otomatis menginstal ESP32 pada Arduino IDE kita. Setelah ESP32 terinstall, masuk ke langkah selanjutnya, itu kita ke tools, kita pilih board ESP32, maka di sini akan ada pilihan ESP32. Nah, untuk mengecek ESP32 sudah masuk atau belum, kita klik board manager. Nah, apabila sudah menginstal ESP32, maka akan muncul banyak pilihan ESP32 itu sendiri. Maka kita pilih saja ESP32 dev modul untuk instalasi pada modul ESP32 kali ini. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh untuk cara penginstalan dari Blink pada Arduino IDE. Baik, langsung saja kita ke Library Manager, kita cari Blink. Nah, akan muncul beberapa pilihan Blink di sini. Untuk Blink yang kita pilih yaitu adalah Blink by Vladimir Semensky. Di sini karena saya sudah menginstal tools dari Blinknya sendiri, maka di sini tulisannya adalah remove. Jika belum menginstal, akan tersedia tulisan install untuk kita menginstal Blink dari Arduino IDE sendiri. Baik, setelah Blink terinstall, selanjutnya kita akan menginstal driver yang akan digunakan. Baik, langsung saja kita pergi ke Google Chrome. Di sini saya menggunakan Scilabs.com. Pada Scilabs.com ini terdapat beberapa pilihan driver untuk berbagai tipe. Yang pertama ada tipe untuk Windows, macOS, dan beberapa lainnya. Di sini kita sesuaikan saja pada perangkat yang kita gunakan. Karena di sini saya menggunakan perangkat Windows, maka saya akan pilih CP2110X Universal Windows Driver. Kita klik saja dan dia akan mendownload. Kita tunggu downloadannya selesai dan langsung saja kita run pada file yang telah kita download. Baik, langkah selanjutnya yaitu kita akan merakit modul ESP32. Sebelum kita merakit modul ESP32, di sini saya akan memperkenalkan komponen penyusun dari modul ESP32 yang akan kita gunakan. Yang pertama itu ada papan sirkuit, yang kedua ada ESP32, yang ketiga ada kabel penghubung, yang keempat ada lampu LED, yang kelima ada resistor, dan yang terakhir yang keenam yaitu ada kabel micro USB. Langkah pertama kita pasangkan
modul ESP32 ke papan sirkuit. Setelah terpasang, kita pasang kabel penghubungnya. Kabel hijau berada pada port JND dan kabel kuning berada pada angka 13. Nah, selanjutnya kabel hijau berada pada kutub min dan kabel kuning berada pada kutub plus. Oke, setelah kabel terpasang, kita pasang resistornya. Yang pertama ada di kutub plus, yang kedua di kutub minus. Oke, setelah terpasang, kita pasang lampu LED-nya. Yang pertama ada di kutub plus dan yang kedua ada di kutub minus. Oke, selanjutnya kita pasang kabel micro USB-nya. Untuk hasil jadinya seperti ini. Setelah jadi, selanjutnya kita masukkan ke laptop untuk pengujian dari coding yang telah kita buat apakah berhasil atau tidak. Baik, selanjutnya yaitu adalah pembuatan blink device-nya untuk menjalankan modul ESP32 dengan menggunakan codingan Arduino IDE. Baik, langkah pertama adalah pembuatan blink itu sendiri, yaitu pertama masuk ke developer zone, klik new template, lalu di sini kita terlebih dahulu memberikan nama pada blink yang akan kita buat. Di sini akan saya namai dengan on off LED. Oke, setelah itu kita klik down. Sebelum itu kita pastikan dulu bahwa hardware-nya merupakan ESP32 dan connection tipenya adalah WiFi, karena di sini menggunakan server WiFi. Kita klik down. Selanjutnya kita masuk ke data stream. Kita buat new data stream digital pin. Nah, di sini digital pinnya kita buat 2. Di sini digital pinnya kita masukkan nama dari blink yang kita buat sebelumnya. Oke, di sini pinnya kita atur menjadi 2 karena akan membuat atau outputan dari blink yang kita buat terdapat 2, yaitu on dan off. Lalu kita klik create. Nah, setelah jadi kita masuk ke web dashboard. Di sini switch atau tombol yang kita gunakan pindahkan ke bagian sini, ke bagian dashboardnya. Setelah jadi, kita klik save. Terus tombol yang kita buat tadi kita edit terlebih dahulu. Nah, di sini kita berikan nama untuk switch atau tombol yang kita gunakan, yaitu on off. Di sini data streamnya kita menggunakan data stream yang tadi. On value-nya 1 karena hanya untuk menghidupkan saja, dan kita klik save. Setelah itu kita klik save
settingan telah kita buat. Lalu kita masuk ke device. Kita buat new device, kita pilih from template, kita pilih device yang telah kita buat tadi dan kita create atau kita buat. Oke. Di sini sudah muncul Blink ID, Blink name dan token dari Blink yang kita buat. Nah, selanjutnya kita akan masukkan pada Arduino-nya, dimulai dari Blink ID-nya. Di sini kita langsung copy saja. Lalu kita masukkan ke software Arduino IDE-nya untuk ID dari Blink-nya. Baik, selanjutnya Blink name-nya kita masukkan. Setelah Blink name-nya masukkan, kita gunakan token, memasukkan tokennya, kita copy, kita masukkan ke Arduino nya. Kita kopikan saja. Nah, setelah jadi, di sini akan saya jelaskan sedikit mengenai codingan yang telah saya buat. Yang pertama yaitu penamaan dari kode yang kita buat. Di sini sebenarnya penamaan ini tidak berpengaruh kepada perintah yang kita buat sebelumnya. Nah, di sini define Blink template ID. Di sini merupakan perintah yang kita gunakan untuk merujuk kepada ID dari Blink yang kita buat sebelumnya. Selanjutnya define Blink name merupakan perintah yang kita tuju untuk nama dari Blink yang kita gunakan. Include di sini merupakan server yang akan kita gunakan. Di sini server dapat menggunakan Bluetooth atau WiFi. Karena di sini saya menggunakan WiFi, maka di sini saya masukkan WiFi yang saya gunakan. Selanjutnya char SSD dan char password. Di sini merupakan alamat dari server WiFi yang kita gunakan. Di sini saya akan memasukkan alamat dari WiFi yang saya gunakan. Dan kita masukkan juga password dari WiFi yang kita gunakan. Nah, perintah selanjutnya Blink Attention Token merupakan perintah untuk merujuk pada token yang kita dapatkan dari Blink sebelumnya. Nah, untuk void setup sendiri merupakan inputan yang kita gunakan pada perintah sebelumnya. Void setup sendiri terdiri dari serial begin atau serial dari ESP32 yang kita gunakan, dan Blink begin di sini merupakan inputan dari yang kita buat pada perintah sebelumnya, yaitu terdapat SSD. SSD ini merupakan alamat dari atau ID dari WiFi yang kita gunakan. Pass di sini merupakan password dari server atau WiFi yang kita gunakan. Blink Cloud di sini merupakan merujuk pada web server dari Blink itu sendiri. Selanjutnya pin mode merupakan tata letak dari kabel penghubung yang ada pada ESP32. Di sini kabel dari ESP32 berada pada GND 13, maka outputannya terdapat pada 13. Nah, void loop di sini merupakan outputan dari Blink yang kita buat sebelumnya, apakah dapat berjalan atau tidak pada ESP32. Jika Blink run-nya berhasil, maka
outputan yang kita masukkan berhasil. Selanjutnya di sini kita akan coba terlebih dahulu untuk memverifikasi apakah coding yang kita buat terdapat masalah atau tidak. Oke, jika codingan yang kita buat berhasil, maka outputnya yang dikeluarkan tidak terdapat error atau kesalahan pada outputan yang kita buat pada codingan tersebut. Selanjutnya merupakan hasil dari Blink dan coding dari Arduino IDE yang kita buat. Di sini kita akan melakukan uji coba terhadap Blink yang kita buat tadi. Di sini saya akan menekan tombol on off-nya. Di sini tombol berada posisi off, dan kita lihat apakah ketika tekan lampu indikator akan menyala atau tidak. Baik, akan kita tekan. Ternyata menyala. Ini membuktikan bahwa hasil codingan dan Blink yang kita buat tadi berhasil. Baik, sekian video presentasi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai berjumpa di lain waktu dan kesempatan.